Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Marina Syahombi, NPM 2515310177, Prodi Manajemen, kelas reguler 2C, mata kuliah Mikroekonomi, dosen pengampu Pak Rusyaski. Kali ini kita akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah cara seseorang atau sekelompok dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan pun tujuannya mempelajari perilaku konsumen, mengetahui bagaimana konsumen menentukan pilihan terhadap barang atau jasa, memahami hubungan antara pendapatan, harga barang, dan keputusan atau utility, menjelaskan pola konsumen masyarakat dan bagaimana perubahan ekonomi memengaruhi keputusan mereka. Ada asumsi dasar dalam teori perilaku konsumen. Dalam ekonomi, perilaku konsumen didasarkan pada beberapa asumsi utama. Yang pertama, konsumen bersifat rasional, artinya mereka selalu berusaha mendapatkan keputusan atau utility maksimal dari uang yang dimilikinya. Yang kedua, konsumen mengetahui semua alternatif pilihan atau barang, harga, dan kualitas. Yang ketiga, pendapatan terbatas, konsumen harus memilih barang yang memberikan kepuasan tertinggi dengan dana terbatas. Yang keempat, selera atau preferensi konsumen tetap selama periode analisis. Di sini kita akan membahas konsep nilai guna atau utility. Utility adalah tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen saat mengonsumsi suatu barang atau jasa. Ada dua jenis nilai gunanya. Yang pertama, total utility atau TU, total kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang. Yang kedua, marginal utility atau MU, tambahan kepuasan yang didapat dari mengonsumsi suatu unit tambahan barang. Di sini kita bisa melihat contoh tabel di samping. Terlihat bahwa kepuasan tambahan MU semakin menurun setiap kali es krim ditambah. Ini disebut hukum Gosen 1 atau Law of Diminishing Marginal Utility. Artinya semakin banyak barang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan dari setiap unit barang berikutnya akan semakin berkurang. Dari hukum Gosen kedua atau keseimbangan konsumen, konsumen akan mencapai kepuasan maksimum jika rasio nilai guna marginal terhadap harga sama untuk semua barang yang dikonsumsi. Karena nilainya sama, maka konsumen berada dalam keseimbangan atau uangnya sudah digunakan dengan efisien. Pendekatan ordinal atau kurva indiferen. Selain dengan angka atau pendekatan kardinal, ada juga teori ordinal yang menggunakan preferensi konsumen tanpa harus mengukur kepuasan secara angka. Kunci konsepnya: 1. Konsumen memilih kombinasi barang yang memberi kepuasan sama, digambarkan dengan kurva indiferen. Yang kedua, garis anggaran atau budget line menunjukkan kemampuan daya beli konsumen. Ketiga, titik singgung antara kurva indiferen dan garis anggaran menunjukkan pilihan konsumen optimal. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen: 1. Harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga barang, permintaan cenderung menurun atau hukum permintaan. Yang kedua, pendapatan konsumen. Kenaikan pendapatan bisa meningkatkan pembelian barang normal, tetapi menurunkan konsumsi barang inferior atau misalnya mie instan. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen: 1. Harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga, permintaan cenderung menurun atau hukum permintaan. Yang kedua, pendapatan konsumen. Kenaikan pendapatan bisa meningkatkan pembelian barang normal tetapi menurunkan konsumsi barang inferior atau misalnya mie instan. Yang ketiga, selera dan preferensi. Dipengaruhi oleh tren, budaya, atau media sosial. Contohnya, banyak remaja kini memilih kopi susu kekinian karena pengaruh media. Yang keempat, harga barang lain, barang substitusi dan komplementer saling berhubungan. Contoh, harga teh naik, konsumsi kopi meningkat atau barang substitusi. Yang kelima, harga bensin naik, permintaan mobil menurun atau barang komplementer. Yang keenam, ekspektasi masa depan. Jika konsumen memprediksi harga naik, mereka akan membeli lebih banyak sekarang. Hasil presentasi teori perilaku konsumen saya ucapkan sekian dan terima kasih.